Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pagar laut di Tangerang, Banten. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Tria Cahyani Ahmad. Nama saya Jelita. Nama saya Baruna Nur Fadilah. Nama saya Mayla Fazil. Nama saya Nilas Dina Mulan. Nama saya Astrid Sumuskalali. Oke, selanjutnya di sini ada daftar materi yang dimana yang pertama itu analisis berita, penyebab dan kaitan solusi dan Pancasila. Yang pertama itu ada analisis berita, pemasangan pagar laut sepanjang lebih dari 30 km dilakukan tanpa izin resmi KKK PPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang disebut KKP. Ini melanggar regulasi pengelolaan ruang laut dan menimbulkan masalah hukum serta konflik dengan masyarakat pesisir, yang dimana kegiatan nelayan setiap harinya itu menimbulkan konflik yang menyusahkan penelayan untuk bekerja sehari-hari. Nah, di sini selanjutnya ada analisis penyebab. Berikut beberapa penyebab atau alasan dibangunnya pagar laut di Tangerang. 1. Abrasi pantai. Garis pantai Tangerang mengalami abrasi yang cukup parah akibat gelombang laut dan naiknya air laut. Pagar laut dibangun untuk menahan laju abrasi agar tidak semakin mengerus daratan. 2. Naiknya permukaan air laut atau ROB. Wilayah pesisir Tangerang sering terdampak banjirop, terutama saat pasang tinggi. Pagar laut membantu mencegah air laut masuk ke daratan. 3. Ada perlindungan pemukiman dan infrastruktur. Banyak pemukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat di dekat pantai. Pagar laut dibangun untuk melindungi pemukiman, tambak jalan, dan fasilitas umum lainnya. 4. Perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim global juga menjadi pemicu dibangunnya pagar laut sebagai adaptasi terhadap dampak lingkungan. Di sini ada 5. Reklamasi dan pembangunan wilayah pesisir. Beberapa bagian pesisir Tangerang telah mengalami reklamasi untuk menjaga kestabilan lahan. Hasil reklamasi dibangun pagar laut sebagai perlindungan tambahan. Jadi selanjutnya itu ada solusi yang diperlukan dan kaitannya dengan Pancasila. Yang pertama itu penegakan hukum secara adil. Solusinya itu tegas menindak pihak yang membangun pagar tanpa izin dan melanggar hukum kelautan. Terus juga ada Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nelayan juga sebagai bagian dari rakyat harus mendapatkan keadilan. Tidak boleh ada yang diuntungkan dan dirugikan. Juga nggak boleh tuh seenaknya menguasai laut terus merugikan rakyat-rakyat kecil, walaupun pagar laut itu dibikin oleh pihak-pihak yang tanpa izin itu untuk mencegah abrasi pantai, terus mencegah ROB, perlindungan permukaan dan infrastruktur, juga perubahan iklim, reklamasi dan pembangunan wilayah pesisir itu juga nggak boleh karena juga itu tanpa izin. Kalau misalnya udah izin diperbolehkan. Selanjutnya, solusi yang diperlukan dan kaitannya dengan Pancasila. 2. Transparansi dan partisipasi publik. Solusi melibatkan masyarakat dalam perencanaan wilayah laut. Semua pembangunan harus dikomunikasikan dan disetujui bersama. Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan. Pembangunan tidak boleh sepihak, harus ada musyawarah dan kebijaksanaan, bukan pemaksaan. Lalu ada yang ketiga, perlindungan lingkungan laut. Solusinya adalah pemerintah dan masyarakat menjaga ekosistem pesisir dan menghindari pembangunan yang merusak. Ini merupakan Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Merusak laut sama aja merampas sumber hidup masyarakat. Perlindungan lingkungan adalah bentuk keadaban terhadap sesama manusia dan alam. Yang keempat, ada mengutamakan kepentingan bersama, bukan kelompok. Solusinya yaitu mencegah dominasi investor atau pihak tertentu atas wilayah umum seperti pesisir. Ini termasuk ke dalam Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Jangan biarkan perpecahan antara pengusaha dan masyarakat. Pembangunan harus menyatukan, bukan memecah.
Selanjutnya, 5. Menjaga moral dan tanggung jawab sosial. Solusi: pemerintah harus bertindak jujur, bertanggung jawab, dan mengayomi rakyat kecil. Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap tindakan pembangunan harus sesuai moral, tidak boleh serakah atau zalim terhadap rakyat, bertanggung jawab kepada Tuhan dan rakyat.